bagaimana menanggapi suami yang bahasanya kasar terhadap istri. Ini kesalahan, iya kesalahan. Apa yang harus dilakukan? Ingatkan bahwa itu keliru, salah dengan cara yang sebaik. Di mana letak kesalahannya? Ya, bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Ar-rifqu. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam diri seseorang, dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk apapun itu. Ya, sampaikan beberapa hari yang lalu saya sudah bikin status tentang wajibnya berlemah lembut dan haramnya bersikap kasar. Dalil hadisnya saya sampaikan di sana. Coba sampaikan ke suami, ini ada status nih dari Ustaz begini. Nggak boleh kasar. Orang yang kasar dibenci oleh Allah. Orang yang lemah lembut disukai oleh Allah. Dan kalau Allah ingin memberikan kebaikan barokah di sebuah rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan dalam hati anggota keluarga tersebut. Dan kalau Allah cabut kelemah lembutan sehingga kasar, Allah cabut kebaikan dari rumah tangga itu. Ya, oleh karena itulah maka ingatkan. Ini yang pertama. Kedua, perkataan dan sikap yang kasar menimbulkan luka yang mendalam dalam perasaan. Apalagi wanita itu lebih peka perasaan. Sekali dikasari, dikata-katai, seumur hidup nggak akan lupa. Mungkin terlupakan sebentar, dua bentar, tapi nanti ingat lagi. Itu nanti terakumulasi. Sekarang disebut si tolol, besok disebut si dungu, besoknya lagi disebut kamu mah nggak bisa apa-apa, besoknya lagi nggak ada yang bisa diharapkan dari kamu, besoknya lagi apa sih bisanya kamu. Terus itu terakumulasi, tersimpan. Dan suatu saat akan meledak pada saat. Oleh karena itulah maka ingatkan bahwa sikap dan perkataan yang kasar bisa menjadi bom waktu yang suatu saat meledak. Ya, itu yang pertama ingatkan. Kedua, coba introspeksi. Kenapa suami begitu? Mungkin tadinya nggak begitu, tadinya lemah lembut. Tapi karena terpancing oleh si istri jadi kasar. Ketika si istri salah, ditegur secara lemah lembut dengan bahasa yang santun, yang sopan, malah cuek, malah marah, malah belik. Belik itu apa ya? Pundung, ya, nggak mau ngomong. Sekali, dua kali, puluhan kali, kesel, akhirnya kasar. Kamu mah nggak bisa diomongin secara lemah lembut ya. Dasar bego, dasar, akhirnya keluar. Mungkin terpancing dengan istri, ya mungkin. Yang membuat seseorang emosi kepada orang lain bukan karena kesalahan orang tersebut. Kesalahan yang kemudian diaku minta maaf, clear. Tapi karena ngeyelnya dia di atas kesalahan. Sudah tahu salah, ngeyel, tidak merasa bersalah, tidak minta maaf, tidak memperbaiki, malah mengulang. Itu yang bikin kesel, itu yang bikin jengkel, itu yang memancing orang lain bersikap kasar kepada kita. Tadinya mungkin tidak kasar, lemah lembut, tapi kelemah lembutannya kita abaikan. Kelemah lembutannya kita anggap sebagai sebuah kelemahan dia terhadap diri kita. Akhirnya muncul sikap kasar. Kalau ini yang menjadi penyebab, coba introspeksi kemudian berubah. Berubahlah untuk kalau ditegur secara baik-baik, cepat menyadari kesalahan, minta maaf dan berubah. Saya yakin nggak akan ada kata-kata kasar seperti itu.
Jadi kasar itu rata-rata akumulasi, tumpukan dari kekesalan yang dipendam, diberitahu secara lemah lembut, secara baik-baik, ngeyel, atau marah, atau baud. Baud itu apa ya? Cemberut ya, belik, pundung. Akhirnya meledak menjadi sebuah kemarahan yang diaplikasikan dalam sikap dan kata-kata yang kasar. Coba perbaiki. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan memancing dia untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan.